Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurrahmawati, peserta program Profesi Guru Angkatan 2 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, asal dari SD Smart School. Hari ini saya akan mengajar mengenai bagaimana melestarikan hewan dan juga bagaimana perpolitikan di negara-negara ASEAN. Mari ikuti pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bisa bertemu kembali di kelas Bu Rahma. Hari ini kita akan belajar banyak, ya. Mudah-mudahan bisa tetap semangat walaupun sudah siang, ya. Baik, kita mulai saja dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini 17 ya, yang bergabung 16, berarti 17 dengan Bu Rahma. Kita masih menunggu sekitar 6 orang lagi yang akan bergabung, ya. Mudah-mudahan bisa lancar bergabungnya, kemudian tidak ada kendala, ya. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, ya, supaya bisa bergabung lagi di kelas kita. Ya, tetap ingat seperti tadi yang disampaikan pada saat webinar pagi tadi, ingat protokol kesehatan ketika keluar rumah, terutama tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Baik, untuk lebih bersemangat lagi, ya, hari ini sebelum dimulai kita akan nyanyi dulu, ya. Kalau tadi kayaknya lagu ini tadi kegiatan 17 Agustus belum nyanyiin deh, ya. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Nah, berapa nggak tahu nih, kelas 6 hafal nggak nih lagu dari Sabang sampai Merauke? Sama bantu dengan teksnya. Ya. Oke. Lagunya dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan masih ingat semua ya nadanya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar, waalaikumsalam, menyelamatkan hewan. Ya, nanti ada sesi diskusi yang akan melibatkan beberapa kelompok dan juga presentasi. Hari ini pembelajarannya adalah tujuannya untuk mengidentifikasi beberapa cara pelestarian hewan. Ada beberapa cara pelestarian hewan. Kemudian membandingkan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Kemudian kita akan nonton video dulu. Nanti dari video itu kita akan coba diskusi, ya, tentang yang ditayangkan. Hari ini merupakan Hari Harimau Sedunia. Sayangnya dari 3 subspesies harimau yang dimiliki oleh Indonesia, hanya satu yang masih bertahan, yaitu harimau Sumatera. Status harimau Sumatera juga berada di satu tahap sebelum punah. Berbagai upaya pencegahan kepunahan dan penyelamatan harimau Sumatera pun dilakukan. Di antaranya bahkan diselamatkan dari para pemburu yang meracuni mereka dan menjerat kaki mereka hingga cacat seumur hidup.
buas, dan karismatik. Dua sifat inilah yang selalu melekat pada sosok sang raja hutan, harimau. Sebagai megafauna yang menempati puncak rantai makanan, harimau mampu mengendalikan populasi hewan-hewan perusak seperti babi hutan dan secara tidak langsung menguntungkan manusia. Kini Indonesia hanya memiliki harimau Sumatera yang juga masuk kategori terancam punah. Ancamannya hampir sama, yaitu terdesaknya habitat harimau dan para pemburu. Harimau yang pernah terlibat konflik dengan masyarakat, sebagian bisa diselamatkan dan dirawat di Taman Safari Indonesia. Salah satunya adalah Bimo. Awal 2012 lalu, Bimo dilaporkan menjadi suspek man-eater atau pemangsa manusia dan ditemukan dalam keadaan keracunan. Harimau jantan ini kemudian dibawa ke rumah sakit hewan di Cisarua, Bogor untuk diberi perawatan khusus. Beruntung, Bimo bisa diselamatkan. Bimo sendiri pada saat sedang keracunan, dia tidak sadarkan sama sekali. Mulutnya semuanya bengkak dan kemerahan, kemudian matanya terbuka, dan dia tidak bisa bergerak dan menunjukkan hanya gejala saraf saja, kepalanya goyang-goyang dan meraung-raung kesakitan. Memang tidak mudah untuk bisa menyelamatkan Bimo ini karena gejala saraf yang diakibatkan oleh racun tersebut masih tersisa sampai sekarang. Dokter Bongot terus mendampingi Bimo sejak dievakuasi dari Riau hingga saat ini. Perawatan Bimo dilakukan rutin dan kesehatan Bimo dipantau simultan oleh tim dokter. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kualitas kesehatan dan juga keberlangsungan harimau Sumatera. Salah satunya di tempat penangkaran di Taman Safari Indonesia ini adalah Bimo. Bimo ini adalah harimau yang pernah terlibat konflik dengan manusia, suspek menyerang manusia, dan juga terkena racun kala itu. Saat ini Bimo sudah 9 tahun, sudah sekitar 5 tahun berada di tempat penangkaran ini dan menjadi salah satu pejantan yang harus dijaga kualitasnya untuk tetap menjaga keberlangsungan harimau Sumatera di Indonesia. Pemeriksaan kesehatan Bimo dilakukan sesuai standar pelepas liaran. Sayang, meski telah tumbuh dengan sangat baik, Bimo tidak memenuhi syarat untuk kembali dilepas liarkan ke hutan Sumatera. Ini prosedur yang kita lakukan untuk pelepas liaran. Jadi kalau untuk kan ada yang direhabilitasi dan ada yang bisa dilepas liar, ada yang tidak. Ini kalau Bimo kategorinya yang apa nih? Bimo sudah mengalami perubahan perilaku terhadap manusia. Artinya dia sudah tidak takut lagi. Seharusnya dia tuh tidak nyaman di manusia. Di tengah-tengah kita seharusnya dia tidak nyaman. Nah, dengan demikian dia sudah nyaman, artinya kalau kita lepas ke liar, mungkin dia akan mendekati kampung dan berpotensi bisa dibunuh berbahaya, atau membunuh. Tidak hanya terus berupaya mengurangi efek racun yang sampai sekarang belum hilang, tim dokter juga mengamati pertumbuhan dan kemampuan reproduksi Bimo. Usia Bimo kini telah 9 tahun dan menjadi salah satu pejantan yang diandalkan untuk penangkaran harimau Sumatera di pusat penangkaran Taman Safari Indonesia. Tidak hanya Bimo, sekurangnya 7 ekor harimau Sumatera lain juga dirawat di lokasi ini karena terlibat konflik dengan manusia dan menjadi korban. Di antaranya bahkan harus menanggung cacat permanen karena kekejaman para pemburu. Salamah harus rela kehilangan kaki kanan depannya. Kaki Salamah membusuk setelah terjerat perangkap pemburu. Harimau betina dari Aceh ini bahkan tidak jarang menunjukkan kekesalannya pada manusia. Kadang dia juga terlihat seperti malu karena tubuhnya tidak lagi sempurna akibat perbuatan manusia. Yogi Tujuliarto, Jawa Barat. Bimo sama siapa tadi namanya? Salamah. Iya, Salamah ya. Bimo sama Salamah. Ya, yang karena kondisi fisiknya gitu ya, karena ulah manusia akhirnya menjadi cacat ya, kasihan ya. Padahal dia juga berhak untuk hidup pastinya. Oke, baik. Sekarang dari film atau video tadi
ya. Bu Rahma akan minta beberapa untuk menyampaikan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dipelajari dari video tadi? Ya, oke. Akmal, silakan Akmal. Kita tidak boleh memburu hewan sembarangan. Tidak boleh memburu hewan sembarangan. Oke, yang lain? Ya, silakan Sakila. Kita tidak boleh menyakiti atau bisa juga meracuni hewan karena hewan itu juga masih makhluk hidup. Jadi kita harus ada rasa kasih sayang gitu sama hewan, apalagi itu harimau yang sekarang juga udah terancam punah. Iya, betul. Terima kasih yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, ini beberapa satwa langka ya yang diburu, yang sering diburu ya. Untuk diambil bagian-bagian tubuhnya, gajah misalnya dengan gadingnya, kemudian harimau kulitnya. Nah, bagaimana upaya pelestariannya? Upaya pelestarian itu ada dengan cara in situ dan ada cara yang namanya ex situ. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Ex situ hewan yang dilestarikan dibawa keluar dari habitatnya, kemudian dimasukkan ke dalam habitat baru yang lebih terkontrol lagi. Contohnya, ya misalnya kebun binatang atau taman safari. Kemudian ada lagi in situ. Mungkin yang pernah ke sini tuh di Taman Nasional Ujung Kulon. Ada hewan apa khas di sana? Taman Nasional Ujung Kulon. Ada yang pernah ke sana? Nggak pernah. Nggak pernah. Taman Nasional itu ada badak bercula 1. Ya, ada badak bercula 1 itu termasuk hewan yang dilindungi juga, satwa yang dilindungi. Nah, itu Taman Nasional. Jadi kalau in situ itu usaha pelestarian alam yang dilakukan di habitatnya. Misalnya badak bercula 1 adanya di hutan di Ujung Kulon, ya maka hutan itulah yang dijadikan tempat untuk pelestarian. Taman Nasional, ya di Sumatera banyak, di Kalimantan itu juga banyak. Hutan-hutan yang memang di dalamnya itu ada satwa-satwa yang dilindungi. Kalau di Sumatera itu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya yang dari Lampung sampai Bengkulu. Nah, itu perbatasan itu juga dijadikan taman nasional. Di dalamnya ada gajah, kemudian ada harimau. Waktu Bu Rahma ke sana itu ngobrol sama jagawananya, itu katanya mereka udah kerja 2 tahun di sana itu baru melihat 2 harimau. Baru ketemu, bukan melihat, baru ketemu dengan 2 harimau. Ya, berarti mungkin apa tempatnya terlalu luas atau mungkin memang sangat dalam ya. Harimau itu apa bahkan sudah punah. Nah, itu tugasnya jagawana tuh, yang mendata, yang menginformasikan, yang menangkap orang-orang yang memburu hewan. Nah, itu ada polisi hutan, ada undang-undangnya juga. Itu ada di Taman Nasional. Apa sih tujuan pelestarian hewan sebenarnya? Yang pertama supaya tidak punah. Ya, kemudian supaya dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Sebenarnya iya, hewan itu digunakan untuk bahan makan makanan. Kan protein hewani itu ada di hewan. Ya, tentunya bukan hewan dilindungi ya. Hewan-hewan yang biasa kita konsumsi kayak sapi, ayam, kemudian menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Ya, kalau misalnya burung elang udah nggak ada, ya maka misalnya jumlah ular akan semakin meningkat. Kan udah belajar ya tentang keseimbangan ekosistem. Kalau ada salah satunya yang punah, hilang, maka lingkungan itu pasti tidak seimbang. Nah, antara produsen dan konsumen pasti tidak seimbang. Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk pengembangan ilmu pengetahuan penelitian. Kemudian kalau melihat yang pernah ke kebun binatang Ragunan di primata, ya itu kan berdirinya primata berawal juga dari observasi, berawal juga dari penelitian. Ya, jadi dikembangkan bahwa ternyata memang primata itu sudah hampir punah, gorila itu jumlahnya sekian. Nah, sayang itu orang barat ya. Oke, sekarang kita akan diskusi. Ya, kalian berperan sebagai pengamat konservasi hewan. Tugasnya adalah berdiskusi materi yang akan Bu Rahma sampaikan. Ya. Jadi diskusi kelompoknya itu terkait dengan konservasi, ya, tentang konservasi. Silakan bisa join. Sudah, Miss. Ya. Miss, saya ketiknya itu di Word ya, Miss. Oh iya boleh.
Boleh di. Gimana? Udah? Belum satu? Ya, silakan mulai didiskusikan. Ya, silakan mulai didiskusikan. Itu ada Miss Rahma. Gimana? Lagi ngerjain, Miss. Udah. Terus selesai baca. Oke. Nanti salah satu bisa untuk presentasi mewakili kelompoknya. Di sini banyak sih yang apa? Yang agak susah. Gak apa-apa, sebutin aja, Say. Ya, ya banyak. Sebutin. Kan di sini suruh tulisin, kamu sebutin aja apa? Iya. Kalau menurut aku itu apa ini? Yang sulit aku baca maksudnya ya. Bukan sulit dipahami, jadi beda. Oh, beda ya udah. Kalau gitu. Kopi? Oke, habis itu tadi Sonerita Nipa Fruticans. Kopi. Nah. Enter. Enggak, saya enggak mau miring. Mas, coba copy paste terus kirim ke chat deh. Bentar. Susah. Kamu coba kalian aja. Sonarieta SCP. Iya, ini abis Nipa Frutikan apa? Ini loh, Kasuarina Kueda Seti Viola. Kopi, nah. Tanpa aku kopi juga. Kira-kira kalau belakangnya ada SP itu apa? Ada yang udah pernah baca? Nggak ngerti SP apaan. Oke, enggak. Dia tulis aja. Pandanus SP. Kopi. Kayaknya banyak deh. Banyak. Iya. Banyak. Gimana? Ada kesulitan di room 4? Nanti salah satu ada yang mewakili kelompoknya untuk presentasi ya. Boleh diketik di lembarnya atau boleh di lembar lain, di Word juga boleh. Ya, aku udah. Ayo lanjut. Selain tempat konservasi, menurutmu adakah fungsi lain dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan? Aku sih nemunya tuh yang ini, dijadikan sebagai situs warisan gugusan pegunungan hutan hujan tropis Sumatera. Iya, aku juga sama. Habis itu satu lagi tuh, taman ini juga berjasa sebagai daerah tangkapan air dan penyimpan air bagi pemukiman dan lahan pertanian di sedikitnya 4 kabupaten di 2 provinsi tersebut. Nyaman. Jadi yang situs warisan sama itu kan? Sama satu lagi yang yang sama yang berjasa sebagai daerah tangkapan air. Buat tangkapan air. Ya, oke. Apa tadi yang ketiga? Fungsi lain dari Nasional Bukit Barisan Selatan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Elepanus trentanus. Kami dapat nih. Aku dapat. Oke, Nomor 3. Nomor 3. Dapat. Bentar. Aku copy paste. Taruh chat kok, cari chat lagi. Kilobet Sigilis kopi. Aduh, udah apa? Ayo, jangan delete dulu. Ayo. Delete dulu. Ayo. Aduh. Sudah selesai? Kelompoknya Akmal? Tinggal nomor berapa tadi ya? Gak Tinggal apa-apa. nomor 4 sama nomor 1, Miss. Oke, yang dipresentasikan nanti yang nggak apa-apa yang sudah selesai aja.
Belum selesai, Miss. Ya. Baru 2 yang keisi. Gak apa-apa. Yang sudah selesai saja. Siap. Oke. Kita mulai ya. Yang duluan yang ada di room 1 tadi kelompoknya siapa? Gani ya? Gila. Ya, silakan. Apa belum selesai? Udah selesai. Oh, udah selesai. Oke, good. Jadi yang presentasiin wakilin atau semuanya? Wakilin boleh. Silakan, siapa? Ya udah, saya aja, Miss. Oke, lah. Silakan. Pertanyaannya dikasih tahu juga atau jawabannya? Bisa share screen. Oh, saya di Word, Miss. Oh, boleh di Word. Tapi saya kenapa? Di Word nggak nulisin pertanyaannya, cuma ambil dari. Oh, oke. Yang jawaban pertanyaan pertama itu. Pertanyaan pertama itu kata yang sulit ya? Ya, kata yang sulit. Dari kata yang sulit itu, dari kelompok saya, itu saya sendiri yang vegetasi, tapi tadi udah dijelasin sama Satria kalau vegetasi adalah tumbuhan di suatu lingkungan. Nah, kalau hayati itu artinya kehidupan, dan yang satu kelompok nggak tahu itu cuma cemara laut. Dan yang kedua itu yang saya ingat tuh hewan yang diamankan di Taman Nasional itu tuh ada beruang madu, badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, tapir, dan ungko. Kalau yang ketiga fungsinya di Taman Nasional itu tuh selain yang tadi di pertanyaan tadi tuh dijadikan sebagai situs warisan gugusan pegunungan hujan tropis Sumatera. Dan taman ini juga berjasa sebagai daerah tangkapan air dan penyimpan air bagi pemukiman dan lahan pertanian di sedikitnya 4 kabupaten di 2 provinsi tersebut. Oke. Yang terakhir, pertanyaan terakhir itu jawabannya lingkungannya itu bisa tercemar karena penduduknya yang buang sampah sembarangan, dan kalau penduduknya membuat rumah, kan pohonnya ditebang dan akhirnya berkurang, jadi menyebabkan longsor, gampang longsor. Oke, good. Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, vegetasi betul. Kalau cemara laut itu jenis tanaman ya. Cemara laut itu jenis tanaman. Biasanya kalau yang ada keterangan belakangnya SP itu spesies, itu nama-nama tumbuhan tapi biasanya pakai bahasa ilmiah. Ya, misalnya padi, Oryza sativa, SP gitu. Jadi ada nama-nama ilmiah, nanti kalian belajar di kelas 6 di akhir nanti ada beberapa yang sudah mulai pakai nama hewan juga ada. Tapi nanti yang lebih banyaknya lagi di SMA, di SMP tingkat atas itu nanti ada beberapa jenis tanaman yang menggunakan bahasa ilmiah. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok yang tadi ada di room 2. Tadi room 2 itu Nina ya, kelompoknya Nina. Silakan. Saya bisa bantu share screen, cuma yang jelasin bukan saya, Miss. Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Zafran tadi. Oke, sip. Sebentar, mana ya? Dia. Udah kelihatan belum? Udah. Zafran yang jelasin. Silakan, Zafran. Nah, pertanyaan 1 yang kata-kata yang sudah dipahami itu vegetasi. Terus yang pertanyaan kedua, hewan apa yang dilindungi di Taman Nasional itu ada beruang madu, ada badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, tapir, ungko, sama siamang. Pertanyaan ketiga, selain tempat rekonservasi itu jawabannya sebagai situs warisan gugusan pegunungan hutan hujan tropis Sumatera, daerah tangkapan air dan penyimpan air bagi pemukiman dan hal pertanian. Pertanyaan keempat, jawabannya
Jika fungsinya dialihkan menjadi kawasan wisata hewan yang ada di sana bisa terganggu. Jika diubah fungsinya menjadi pemukiman, kemungkinan besar penduduk akan menebang pohon dan hewan akan kehilangan tempat tinggal. Oke. Jadi kalau kawasannya dialihfungsikan, nah bisa ternyata yang paling utama itu akan merusak lingkungan, kemudian hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal. Oke, terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Bentar, Miss. Ini kan. Ya, yang selesai baru 2 ya ini. Apa-apa, sampaikan aja. Yang belum dipahami katanya UNESCO sama yang lainnya itu. Ada yang tahu UNESCO itu apa? UNESCO. UNESCO tuh UNESCO. Pernah kan dengar? Saya pernah dengar tapi apa tuh? Nggak tahu apaan. Hubungannya dengan apa kalau UNESCO? Organisasi ya UNESCO itu? PBB kan? Iya, yang ada di bawah PBB. Educational, Scientific and Cultural Organization. Betul. Di bawah PBB yang menangani masalah apa? Menangani masalah pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Ya, itu UNESCO. Ya, karena ini bagian dari penelitian, maka termasuk dibawahi oleh UNESCO. Oke, lanjut, silakan. Itu langsung kedua aja ya, Miss. Ya, langsung kedua. Bacainnya semuanya. Yang di Bukit Barisan Selatan ada habitat beruang madu, badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, tapir, sama ungkok. Sama siamang juga deh. Ungkok. Hewan apa yang belum pernah dilihat? Ungkok sama siamang. Ya, ungkok tahu nggak ungkok kayak apa? Enggak tahu. Ya, ntar boleh di searching. Ungkok itu hewan apa sih? Mungkin ada nama lainnya yang kita nggak tahu ya. Oke, good, lanjut. Udah selesai. Udah. Tadi belum gitu. Oke, good, terima kasih. Di room 3, silakan. Yang terakhir 4. Empat tadi ada siapa? Aira ya? Alisa. Al. Yang pertama itu vegetasi. Terus yang kedua itu badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, terus yang ketiga, taman ini juga berjasa sebagai daerah tangkapan air dan penyimpanan air. Dan yang terakhir, semua binatang yang di sana bakal diliarkan ke hutan. Ya, semua binatang yang di sana bakal diliarkan ke hutan. Ya, jadi kembali ke habitat aslinya ya. Oke, good. Terima kasih, Aira, kelompok. Ya, oke. Kalau tadi Taman Nasional Bukit Barisan, ya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu ada di Sumatera, ya, di Sumatera. Provinsinya ada di Lampung, nyambung ke Bengkulu, karena itu di daerah perbatasan. Di Kalimantan juga ada, ya. Di Kalimantan itu ada, mungkin udah ada yang pernah kali ya ke sana. Kalau Bu Rahma belum pernah tuh ke Pulau Kalimantan, belum pernah, lewat doang. Udah pernah lewat ya. Mungkin ada di sana namanya Taman Nasional. Ya, sebentar. Di Kalimantan itu ada di daerah perbatasan, ya, perbatasan dengan Malaysia dan Brunei ya, di Kalimantan itu ada namanya Tanjung Putih. Ya, ini kalau yang pernah nonton film Anaconda tuh ya, itu katanya syutingnya di pedalaman Kalimantan kayak gini nih, di hutan-hutan kayak begini. Nah, itu ada namanya Taman Nasional Tanjung Putih. Ya, itu ada di daerah di Pulau Kalimantan. Sebenarnya kalau kita bicara Kalimantan, itu sebenarnya kita sudah berbatasan dengan negara lain. Artinya kalau umpamanya hutan itu sebagai paru-paru, ya, paru-paru dunia, maka sebenarnya juga termasuk yang akan merasakan, ya, yang akan merasakan juga kehidupan ketika dikonservasi, ketika alamnya tidak dirusak adalah negara-negara tetangga kita.
ya itu juga merasakannya karena beberapa jenis hewan, tumbuhan di satu pulau walaupun berbeda negara itu biasanya memiliki kesamaan. Ya, memiliki kesamaan. Nah, negara-negara yang ada di sekitar kita itu tergabung dalam organisasi A, C. Ya, hari ini kita akan bicara tentang politik, ya, politik di negara-negara ASEAN. Oke, tes dulu, tes bendera dulu. Ya, nomor 1. Oke, bendera apa itu? Brunei. Nomor 2? Kamboja. 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 Nomor 3? Kamboja. Indonesia. Ya. Oke, nomor 4? Vietnam. Vietnam. Nah, nomor 5? Laos. Nomor 6? Malaysia. Ya. Nomor 7? Myanmar. Nomor 8? Thailand. Nomor 9? Filipina. Nah, terakhir? Vietnam. Singapura. Ya, terakhir itu Singapura yang kayak Indonesia tapi ada bulan bintangnya. Tadinya Bu Rahma kira yang ada bulan bintangnya itu negara Islam gitu ya. Ternyata enggak ya. Ternyata enggak ya, itu Singapura. Oke. Sekarang yang akan dilihat, yang akan dipelajari di politik itu sebenarnya adalah bentuk pemerintahan dan sejarah berdiri negaranya. Ya, sudah ada mungkin di modul atau yang pernah diberikan untuk kelas 6 ya, di buku sosial juga banyak ya. Ini Indonesia, ya lambang dan sebagainya kita lewatkan. Kemudian Malaysia, ya. Malaysia bentuk kerajaan, ya. Kepala negaranya namanya Sultan, ya. Ya dipimpin oleh Sultan. Kalau Indonesia presiden, ya, yang di Pertuan Agung. Ya bahasanya Melayu, walaupun di sana ada beberapa ras ya, ada beberapa suku ya. Di sana ada, kalau di Malaysia itu ada Cina, ya, India itu banyak di Malaysia. Kemudian Singapura, ya Singapura presiden, ya, kepala pemerintahan perdana menteri, ya mata uangnya dolar Singapura. Ya. Kalau Bu Rahma bilang kalau Singapura itu mahal, ya kalau belanja di Singapura mahal dibandingkan dengan rupiah pakai dolar dia. Ya, Singapura bekas kekuasaan Inggris. Biasanya negara-negara yang di bawah jajahan Inggris itu biasanya lebih maju dibandingkan dengan negara-negara di jajahan Belanda. Ya, kalau kita kan lama di Indonesia kan dijajah oleh Belanda lama. Ya, kalau di Inggris, kalau Inggris itu ketika menjajah dia juga membangun. Makanya biasanya negara-negara bekas jajahan Inggris itu relatif lebih maju. Kemudian Thailand. Ya, Thailand raja. Kemudian Filipina, presiden Filipina, kemudian ini Myanmar, mata uangnya. Terus ini tadi negara apa? Filipina. Terus ini yang ibu kotanya Vietnam. Ya, oke. Jadi ini bentuk-bentuk negara. Nah, setelah ini nanti silakan nanti mandiri ya. Nanti Bu Rahma akan informasikan untuk bahan evaluasi dan juga tugas mandiri, yaitu mencari kesamaan politik antara dua negara. Jadi misalnya memilih Laos dengan Indonesia, ada nggak kesamaannya dalam hal politik? Ya nanti diberikan bagan, kemudian nanti kalian mengerjakannya digabungkan. Oke, hari ini pembelajaran kita cukup ya, karena sudah cukup siang waktunya kalian beristirahat ya. Jadi hari ini kita tadi belajar tentang pelestarian hewan, ya, pelestarikan konservasi hewan, kemudian tentang bagaimana politik di beberapa negara ASEAN. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini saya penanya, Miss, itu kapan dikumpulin? Nah, nanti diinformasikan ya dengan Pak Ahmad. Ya, oke. Ada lagi? Itu setiap 2 negara ya, Miss ya? 2 negara, ya. Oke. Kan? Ya, bebas. Negara-negara ASEAN apa aja. Mencari Boleh kesamaan kan, Miss? Ya, mencari kesamaannya. Betul. Ya. Oke. Sudah tidak ada lagi, ya. Nanti informasi berikutnya ada mungkin di Google Classroom atau di punya grup WA belajar.
Kalau ada grup belajar nanti lewat grup belajar ya. Oke, baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan ketika keluar rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.